Shalom, pagi, mari bersama-sama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemai dan kerajaan surga, yang boleh kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi yang cerah, patut kami berterima kasih kepada Tuhan. Engkau baik dan terlalu baik. Kami rasakan bagaikan umat Israel ada di Goshen dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan. Maka pada pagi hari ini kami mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan, dan kami rindu untuk dengarkan renungan firman-Mu. Sekalipun firman-Mu singkat, tapi firman jadi berkat buat kami. Roh Kudus mengurapi kami, Roh Kudus lembutkan hati kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, pagi, mari sama-sama kita akan membaca firman Allah Efesus pasal 4 ayat 9 sampai ayat yang ke-16. Efesus pasal 4 ayat 9 sampai ayat yang ke-16. Firman Allah berkata, bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit, untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-berita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang disesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diumbang-kambing oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Dari padanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar persekutuan tiap-tiap anggota, menurut pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Oke, satu firman Allah yang baik, firman Allah yang mengajar kepada kita pada pagi hari ini. Tuhan mau kita menjadi anak-anak yang dewasa di dalam rohani. Sebab kenapa anak-anak? Firman Allah berkata pada ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diumbang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Kalau dewasa, cara berpikirnya pun beda. Cara orang sudah dewasa, dia cerdik. Orang dewasa mengerti mana yang tidak baik atau tidak. Tapi kalau anak-anak nggak mengerti, maka anak-anak sering terjerumus oleh hal-hal yang nggak baik. Dia pikir permen, ternyata permen itu narkoba. Dia pikir itu mencelakakan, ternyata mencelakakan karena masih anak-anak. Tapi kalau dewasa tahu, oh ini nggak baik, oh ini tidak baik, oh ini tidak baik, dia mengerti. Maka kita perlu dewasa di dalam apa? Di dalam rohani. Kalau kita tidak dewasa, kita mudah. Firman Allah katakan, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Orang sesat karena tidak tahu jalan. Tapi kita tahu hanya keselamatan, jalan yang tidak yang benar ialah Yesus katakan, Yesus ada jalan kebenaran yang hidup, tidak seorang sampai ke surga kecuali melalui ikut Yesus. Kita mengikut tapak kaki Yesus, kita ikuti jalan Yesus. Kekristenan Kristen ada pengikut Kristus. Kita ikuti maunya Tuhan sebagaimana Dia kepala, dan kita tubuhnya mengikuti apa jadi kerja kepala. Tidak mungkin kepala jalan sendiri atau tubuh jalan sendiri, pasti kepala yang bersama-sama dengan tubuh. Jadi kita satu dalam tubuh Kristus. Ada tangan, kaki, semua. Dan sebagaimana rumah tangga, kepala rumah tangga ada suami dan
istri, bagian tubuh, dan juga anak-anaknya kita, rumah tangga, demikian rumah tangga gereja. Supaya kita mau taat pada firman Allah, hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Kalau kita mau, tapi kalau kita tidak mau, kita juga akan nanggung akibatnya. Tidak sebagai kita jadi anak-anak rohani yang tidak anak-anak yang tidak mudah dipermainkan, tapi kita menjadi dewasa di dalam rohani. Amin. Terima kasih Bapa di surga, biarlah kasih-Mu tetap melimpah dalam hidup kami, sertai perjalanan kami bekerja, berdagang, sekolah, kuliah. Pergi dengan selamat, pulang dengan selamat. Apa dari kebutuhan kami cukupkan. Kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apa juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, pada RW, para RT, pada medis, para TNI, para Polri. Berikan mereka takut pada Tuhan, bahkan hikmat yang dari Tuhan. Kau berikan buat mereka untuk memimpin negara kami dengan menjalani dalam tugas-tugas masing-masing sesuai dengan kehendak Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.